Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan di mana kita bertemu kembali di renungan singkat pada pagi ini. Dan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada pagi ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kondisi orang yang diberkati. Dan pada pagi ini renungan kita berjudul Orang yang Diberkati. Dan terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 3. Demikian bunyinya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini disebutkan bahwa di dalam Mazmur 1 ayat 3, tentang keadaan orang atau kondisi orang yang diberkati. Di sini Tuhan sudah memberikan penjelasan bagaimana orang yang diberkati, dan Tuhan akan menggenapi janji Tuhan yang sebelumnya Tuhan sudah tuliskan di dalam Mazmur 1 dan ayat 1 dan 2. Yaitu pohon itu tumbuh subur, selalu menghasilkan buah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Di sini juga disebutkan bahwa berbuah, yang dimaksud di sini adalah buah dalam memuliakan Tuhan, buah dari penurutan akan firman Tuhan. Orang yang hidup menurut firman Tuhan bertumbuh di dalamnya sehingga berbuah dan berhasil dalam setiap usahanya. Dan orang yang bergaul akrab dengan Tuhan akan mendapatkan berkat dalam setiap usahanya yang menyenangkan hati Tuhan. Buah seperti apa yang mereka hasilkan? Di sini kita akan melihat, yaitu Matius 3 ayat 8 tentang buah pertobatan, yaitu jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi di sini buah tentang pertobatan. Dan buah apa lagi? Buah tentang kebenaran. Terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 10, yaitu ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi di sini siapa buah kebenaran kita adalah Yesus. Dan selanjutnya di dalam Roma 6 ayat 22 juga disebutkan tentang buah pengudusan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu boleh beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dan selanjutnya yaitu buah pekerjaan yang baik, yaitu di dalam Kolose 1 ayat 10 disebutkan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan selanjutnya adalah buah roh. Tentunya kita sudah banyak tahu tentang buah roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itulah buah roh yang akan kita dapatkan apabila kita menurut akan kehendak Tuhan. Dan yang berikutnya adalah buah jiwa-jiwa.
Di sini terdapat dalam Yohanes 12 ayat 24, yaitu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi di sini yang terakhir adalah apabila kita hidup dalam kebenaran, tentunya kita akan banyak menghasilkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 3, itulah kondisi yang diberkati. Dan hal tersebut berlawanan dengan Yesaya 1 ayat 30, yaitu sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Hal itu menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, yang tidak menurut kehendak Tuhan. Keadaannya apa? Gersang. Daun pohon itu tidak akan layu, yang dimaksud adalah di dalam Mazmur 1 ayat 3 tadi, daun itu tidak akan layu, maksudnya adalah anak-anak Tuhan yang telah lahir kembali tidak akan berputus asa. Mereka akan selalu memiliki pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan sekalipun mereka tertimpa banyak masalah. Disebutkan juga di dalam Roma 5 ayat 5, yaitu adalah pengharapan itu mereka akan giat bekerja bagi kerajaan Allah, dan sekalipun lelah mereka akan menemukan sukacita di dalam setiap jerih payah mereka, sebab Kristus akan selalu bersama-sama dengan mereka. Di sini dari Matius 28 ayat 20. Mereka akan mendapati apa yang mereka kerjakan berhasil, sebab Allah menyertai mereka. Dan oleh karena itu, saudaraku, marilah kita pastikan bahwa kehidupan kita telah ditanam oleh Allah di tepi aliran air yang membuat hidup kita berbuah setiap saat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah kehidupan kita sudah berbuah di dalam Tuhan? Apakah saat ini kita sudah merasakan penggenapan janji Tuhan? Saudaraku, kiranya renungan pagi kita pada pagi ini bisa membuat kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati.